Pemirsa, menu pemberian makanan tambahan atau PMT kepada anak di kota Depok, Jawa Barat menjadi sorotan. Pasalnya satu porsi makanan tambahan dikenakan harga Rp18.000, hanya berisi 2 potong tahu dan kuah sayur saja. Dinas Kesehatan Kota Depok mengklaim pemberian makanan tambahan ini sudah sesuai dengan petunjuk Kemenkes. Menu makanan tambahan pencegah stunting di Kota Depok, Jawa Barat menjadi sorotan. Pasalnya, satu porsi makanan tambahan seharga Rp18.000 hanya berisi 2 tahu dan kuah sayur. Salah satu contoh makanan balita yang stunting. Ya, stunting. Iya, stunting kan. Isinya cuma gini ya nih. Iya. Anggaran makanan tambahan lokal ini diambil dari dana insentif daerah. Pemkot Kota Depok mendapat penghargaan insentif fiskal kinerja pengurangan stunting dari pemerintah pusat yang diterima pada akhir Oktober, sehingga anggarannya ini masuk dalam anggaran perubahan. Anggaran yang diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp6,6 miliar dan yang dipakai untuk makanan tambahan pencegah stunting sebesar Rp4,9 miliar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mari Liziawati, buka suara soal menu makanan tambahan yang menjadi sorotan. Ia mengklaim pemberian makanan tambahan ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Ini apakah makanan kudapan seperti ini bisa mengatasi stunting? Kita kembalikan lagi kepada juknis dari Kemenkes, karena kita menyusun menunya juga berdasarkan juknis yang sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan, bahwa di dalam setiap menu kudapan itu terdapat 2 sumber protein hewani, ya, bisa telur dengan ayam, bisa telur dengan ikan, bisa daging dengan telur, ya, bisa apalagi menu udang dengan telur, ya. Jadi kita sudah sampaikan ke penyedia, ini menunya tidak boleh dikurangi takarannya karena itu sudah ada nilai-nilai gizinya dari masing-masing. Jadi kalau dibilang 2 otak-otak, ya otak-otaknya bukan otak-otak yang ada di pinggir jalan, ini otak. Pemberian makanan tambahan ini dilaksanakan selama 28 hari dengan 6 hari kudapan dan 1 hari makanan lengkap di Kota Depok, Jawa Barat. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Liziawati. Selamat sore, Bu Mari. Selamat sore, Mbak Tiffany. Baik, Bu Mari, langsung saja saya ingin meminta klarifikasi dari Anda yang heboh dan mendapat kritikan, ya. Banyak sekali yang mengkritik, dikatakan bahwa anggaran proporsinya Rp18.000, namun isinya hanya 2 tahu dan kuah sayur. Ini sebenarnya bagaimana penjelasan dari Dinkes Kota Depok sendiri? Ya, baik, terima kasih. Program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok saat ini memang mengacu, ya seperti yang tadi sampaikan, mengacu pada petunjuk teknis PMT lokal dari Kementerian Kesehatan, bahwa kami melaksanakan program ini selama 28 hari dengan menu 6 hari kudapan dan 1 hari menu makanan lengkap. Nah, ini yang mungkin perlu disampaikan ke seluruh masyarakat bahwa kudapan, ya, ini kudapan dengan nilai gizi yang tinggi, ya. Dan pemberian makanan tambahan, makanan tambahan ini bukan pengganti makanan pokok. Jadi ini makanan yang diberikan di antara waktu makanan pokok, ya. Makanya kami memberikannya juga di jam 9 sampai jam 10, ya, karena ini sebagai tambahan, ya. Kemudian tadi disampaikan gitu, apakah ini bisa mencegah stunting, ya. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan standar menu, ya. Kebetulan menu yang kami acu itu adalah menu dari Kemenkes dan buku resep dari UNICEF. Ya, di situ ada standar seperti ini yang lagi diperlihatkan.
itu bola kentang, tapi bukan bola kentang sebenarnya. Mungkin penamaannya yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya ya. Tapi karena kita mengikuti namanya nama sesuai dengan resep yang ada di UNICEF. Jadi Baik. bola-bola kentang ini isinya adalah daging dan telur. Jadi ada 2 sumber protein hewani pada setiap kudapan. Kalau yang diviralkan hanya ada 2 potong tahu dan kuah sayur saja, ini memang tidak ada protein hewaninya atau ada yang miss, Bu Mari? Nah, itu tahu itu juga sama. Jadi itu tahu kukus juragan ya. Itu ada juga di menu resep menu UNICEF. Itu isinya adalah ayam dengan telur. Ya, jadi tahu bukan sembarang tahu ya. Tahu ayam dan telur. Ya, ini yang mungkin belum tersosialisasi ke masyarakat. Ya, yang dilihat adalah ya dari luarnya bentuknya tahu gitu ya, bentuknya otak-otak. Otak-otak ini juga isinya ikan tuna dan telur. Jadi di setiap menu kudapan pasti ada 2 sumber protein hewani. Oke, jadi ternyata yang diviralkan tahu ini sudah mengandung protein hewani. Nah, kalau terkait dengan harganya, Bu Mari, apakah harga 18.000 per porsi atau anggaran 4,9 miliar rupiah ini sudah dimaksimalkan? Ya, jadi ini juga perlu disampaikan ya, menu yang disusun tadi kan 6 hari kudapan dan 1 hari makanan lengkap dengan standar harga yang sama, yaitu 18.000 ya di setiap menu ya. Itu tidak dibedakan antara kudapan dengan menu lengkap, karena standar dari Kemenkes juga demikian, tidak dibedakan antara kudapan dengan menu lengkap ya. Kemudian 18.000 itu bagaimana? 18.000 ini ya yang kita serahkan kepada penyedia gitu ya. Nah, penyedia ini yang mengatur dari 18.000 ada biaya pajak, ada biaya, kebetulan kita pengadaannya melalui e-purchasing ya Mbak. Jadi e-purchasing kita melalui MBIS Market. Jadi ada fee MBIS Market juga ya. Fee MBIS-nya 2%. Kemudian ada biaya untuk distribusi ya, dengan 9.882 sasaran sekota Depok. Ini pihak penyedia mesti harus mendistribusikan ke masing-masing rumah ya. Nah, ini ada biaya distribusi. Kemudian ada biaya untuk wadah ya, karena kami tidak menyarankan menggunakan tempat yang sekali pakai. Ya, ini dalam hal ini kita berupaya untuk tidak menambah timbunan sampah di Kota Depok. Ya, kalau kita pakai wadah sekali pakai 9.882 balita ya kali 28 hari. Itu kan menimbulkan timbunan sampah. Sehingga kita sampaikan ke pihak penyedia, kita minta wadah yang reuse. Ya, sehingga ini include termasuk di dalam. Jadi penyedianya ini adalah pihak ketiga ya Bu Mari, ada vendor yang digunakan oleh Dinkes Depok? Ya, kami di sini juga berupaya untuk mendukung program Kota Depok lainnya, yaitu program Wira Usaha Baru. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro DKUM. Ini memang dari DKUM ada himbauan ya seluruh perangkat daerah ya untuk menggunakan UMKM ya, UMKM lokal Depok, dalam hal ini untuk pemberdayaan UMKM Kota Depok. Jadi kita memilih di MBIS ya, UMKM Kota Depok. Baik, jadi 18.000 per porsi ini masih dipotong pajak, biaya distribusi, wadah, dan tentunya keuntungan untuk pihak penyedia juga, sehingga memang tidak full 18.000 untuk isi makanannya ya Bu ya? Iya. Nah, wadah yang digunakan ini kan juga sempat menuai kritik, Bu. Sebenarnya dari Dinkes Depok sendiri bagaimana menanggapi kritik soal wadah yang digunakan ini? Iya, baik. Ini begitu banyak kritik, masukan, saran. Ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena ini bagian dari rasa cintanya masyarakat Kota Depok ya akan program-program pemerintah, dan ini menjadi evaluasi yang sangat baik buat kami. Jadi terkait dengan wadah, ini sebenarnya kami menempel stiker
ya bergambar kepala daerah dengan maksud bahwa memberikan informasi bahwa ini adalah program pemerintah kota, ya. Karena pemberian makanan tambahan sebelumnya ini seringkali dilaksanakan di Kota Depok, tapi bukan dari anggaran pemerintah Kota Depok, ya, yang berupa makanan, ya. Jadi ada dari CSR perusahaan, ada dari sponsor, ya, yang dikelola oleh PKK dan sebagainya. Ya, tetapi yang kali ini adalah program pemerintah Kota Depok, sehingga ya tidak ada maksud lain, ya, kita berikan stiker sebagai tanda bahwa ini adalah program pemerintah Kota Depok. Tetapi setelah dievaluasi kemudian menjadi polemik, ya, ya kami juga siap saya sampaikan kepada vendor, mohon stiker dilepas karena menimbulkan polemik. Baik, yang jelas Dinkes Depok terbuka untuk kritik dan evaluasi untuk bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mariliziawati sudah bergabung dengan Berita Satu Sore.